Akhirnya terungkap semua CCTV dari rumah Ferdy Sambo. Bukan 7 jam, hanya 1 jam. Bisakah 1 jam Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali kita update kasus dari Brigadir J dan Baradae. Nah, apa aja sih yang mau Let's Go update kali ini? Ini tuh tentang CCTV yang udah diungkap sama kepolisian. Tapi bukan disebarin CCTV-nya, cuman diomongin aja. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang CCTV. Lalu yang kedua ada ketidakpercayaan apakah Polri bisa menyelidiki kasus ini dengan benar. Kemudian pengacara Brigadir J yang disebut sebagai ahli sihir. Loh, kenapa? Nasib Baradae yang sekarang itu ternyata masih bekerja. Dan perkiraan bahwa Brigadir J bersama Putri Chandrawati sengaja dikamarkan. Let's go kita bahas. Jadi yang paling pertama kita bahas tentang CCTV detik-detik yang ada di rumah Ferdy Sambo. Nah, dari CCTV yang diungkap oleh kepolisian itu mengatakan bahwa Brigadir J terlihat itu terakhir kali jam 3.50 gitu. Di rumah Ferdy Sambo. Itu sempat tes PCR lagi. Nah, ini bisa kelihatan dari jam 3.30 itu rombongan dari Ferdy Sambo, sang istri, terus Brigadir J itu tiba dan langsung ke rumah utama. Ini bukan rumah dinas ya. Jadi Ferdy Sambo ini punya 2 rumah. Satunya rumah utama, satunya lagi rumah dinas. Nah, mereka mau lakukan tes PCR. Karena apa? Karena dari luar kota. Nah, ini pertanyaan aneh. Mereka kan kucuk-kucuk datang. Terus bukannya tes PCR di rumah dinas, tapi di rumah utama. Kok gitu? Ini kan biasanya rumah utama kan nama juga rumah utama ya. Rumah utama adalah rumah keluarga kita gitu. Kita tinggalnya di situ. Tapi kenapa kita tes PCR-nya, tes COVID-nya malah di sana? Harusnya kan kita tes PCR-nya tuh di rumah dinas. Kalau kita aman, nggak ada apa-apa, baru bisa pulang ke rumah utama. Ini kebalik. Ini malah rombongan tuh ke rumah utama dulu. Nanti kalau tes PCR, baru ke rumah dinas lah. Kan apakah pas ke rumah utama terus kena COVID, baru kita ke rumah dinas? Kesebar semua dong, udah terlambat. Atau mungkin keluarga ini memang rela mengorbankan keluarga demi kepentingan orang lain. Jadi pas masuk ke rumah utama, kalau ketahuan COVID, ya udah satu keluarga diisolasi. Supaya apa? Supaya tidak menyebarkan ke rumah dinas yang ada anggota-anggota kepolisian gitu. Oh, jadi 2 sisi dong jadinya. Tapi di sini kepolisian waktu ngomongin CCTV, biasanya kan kita ada screenshot-nya ya, ada capturean gitu. Tapi nggak dikasih lihat nih sama kepolisian, cuman bilang bahwa bener ada CCTV Ferdy Sambo sama Brigadir J sama Putri Chandrawati itu lagi PCR jam segini gitu. Tapi kita nggak tahu ini jamnya beneran apa udah diedit. Nggak tahu ya, ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Karena masyarakat ini ragu-ragu sama kepolisian gitu. Karena ini kasus tembakan polisi, yang meninggal adalah polisi, atasannya adalah polisi, yang dicurigai sama masyarakat ini adalah pembunuhan berencana dari kepolisian, tapi yang menyelidiki juga polisi. Nah, yang bisa utak-utik semuanya polisi. Yang bisa ya kasih tahu kita kronologinya polisi. Yang bisa merubah ceritanya, alur cerita juga polisi. Nah, tapi masyarakat ini sekarang agak kurang percaya sama kepolisian. Tapi pertanyaan Let's Go ya, ini bukan buat polisi nih, buat masyarakat. Kalau masyarakat nggak percaya sama polisi, masyarakat mau percaya sama siapa dong? Siapa yang masyarakat atau warganet ini butuhkan untuk menyelidiki kasus ini? Detektif Conan? Detektif Upin Ipin? Ini kalau ada pun pihak eksternal atau pihak ketiga, detektif swasta, memang ini sebegitu kuat detektif swasta itu bisa menyelidiki polisi gitu. Bukannya detektif swasta nanti malah ditekan sama polisi. Nah, ini karena kejadiannya polisiception, masyarakat tuh jadi agak kurang percaya. Tapi ini memperberat kinerja polisi. Kalau nggak percaya sama polisi, percaya sama siapa dong? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kita lanjut lagi di CCTV ini terlihat Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, bahkan Brigadir J. Baradae pun tes PCR, tapi nggak dikasih tahu nih Baradae ini tes PCR-nya barengan apa nggak. Nah, kalau mereka bertiga ini agak barengan ya, kan tes PCR tuh sebentar itu, paling colok-colok kelar, colok-colok kelar gitu. Jadinya pas mereka colok-colok kelar, Brigadir J sama Putri Chandrawati ini kelar duluan. Nah, karena Brigadir J nyupirin, nah mungkin disuruhlah sama Ferdy Sambo untuk balik ke rumah. Karena katanya Ferdy Sambo tuh ada janji main bulu tangkis gitu sama pejabat-pejabat lainnya. Nah, mereka ini kan baliklah, kucuk-kucuk balik ke rumah berdua ini, Brigadir J sama Putri Chandrawati. Nah, jarak rumah dari rumah utamanya Ferdy Sambo sama rumah dinas itu tuh deket, cuma 500 meter gitu. Ini kalau naik mobil itu 5 menit, 10 menit lah maksimal. Itu udah sampai. Kemudian kan, ini nggak tahu ya, dugaan atau teori
Ini bahwa udah sampai di rumah dinas, apa yang ada di pikiran Brigadir J waktu 5-10 menit nanti aku ke rumah dinas ingin melakukan pelecehan seksual gitu. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa ternyata ini mau sama mau gitu. Itu mempertanyakan bahwa dalam kurun waktu sebentar, apakah mereka curi-curi kesempatan gitu. Curi-curi kesempatan jadinya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mungkin nggak sampai ngapa-ngapain gitu ya, cuman curi-curi kesempatan sedikit. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, karena ketahuan ini langsung teriak gitu. Ini masih asumsi dan teori dari para warganet ya. Karena dalam waktu yang sangat sempit, itu kalau mau melakukan tindakan pelecehan seksual itu sangat-sangat aneh gitu. Apalagi tahu sang suami itu lagi-lagi di dekat-dekat situ, rumahnya 500 meter. Kalau teriakan kenceng, kedengeran itu 500 meter. Ini nih yang bikin warga-warganet berasumsi bahwa ini tuh antara dijebak, mungkin disuruh masuk kamar, langsung sudah masuk kamar, lalu teriak, atau mereka berdua memang mau melakukan sesuatu, tapi ketahuan aja gitu. Sama mungkin Baradae gitu. Jadinya kepalang tanggung ketahuan, biar nggak malu. Kalau Brigadir J yang menang, bisa menembak Baradae, nanti bisa buatin skenario, tapi ternyata Baradae yang menang, jadi skenarionya dibuat. Logika orang bodoh ini sedikit kurang mungkin gitu. Mungkin kalau suaminya di luar kota, ya masih ada oke lah, masih bisa pikiran gitu. Tapi ini baru datang bareng-bareng sama suami, capek juga. Nah, kalian perjalanan 7 jam loh. Ini nih kan posisinya habis dinas ya. Habis dinas, PCR kan capek. Masa dari capek-capeknya baru pulang ke rumah mau punya tenaga gitu buat melakukan tindakan yang aneh-aneh. Tapi ini ada satu pembantahan teori. Nah, teori yang lalu kan sempat kita bahas kalau Brigadir J ini sebenarnya dibunuh bukan di rumah Ferdy Sambo, tapi udah terbunuh sebelumnya dan udah dilakukan penyiksaan atau penganiayaan sebelumnya. Nah, menurut kepolisian, setelah ngomongin masalah CCTV ini, itu tuh terbantahkan karena mereka jam 3 sore itu masih terlihat di CCTV rumah utamanya Ferdy Sambo. Nah, berarti dalam keadaan baik-baik aja gitu. Tapi menurut artikel ini ya, katanya Irjen Ferdy Sambo itu lagi melintas di depan rumah dinasnya, terus ngedengar teriakan istrinya minta tolong. Kebetulan dia tuh lagi mau berangkat main bulu tangkis. Nah, kok bisa denger? Bayangin deh, kalian ada tembak-tembakan. Tetangga-tetangga, katanya menurut kepolisian, itu nggak dengar suara apa-apa. Tapi Irjen Ferdy Sambo di depan rumah. Nah, di depan rumah loh. Dia bisa, dan di dalam mobil, dia tuh bisa dengar suara teriakan minta tolong. Nah, langsung suruh supirnya itu berhenti. Terus dia masuk ke dalam. Mobil apa yang dipakai Pak Irjen Sambo sampai suara orang lain di luar kedengeran? Berarti bukan mobil mahal dong. Ini pure pertanyaan ini. Karena Let's Go kan punya mobil ya. Walaupun mobil nggak mahal-mahal amat. Suara-suara itu, apalagi suara teriakannya dari dalam rumah, Let's Go di mobil, kaca ketutup, pakai AC, itu nggak terlalu denger gitu. Ini kok bisa orang di dalam mobil denger suara teriakan istri di dalam rumah. Tapi kenapa tetangga-tetangganya nggak denger? Apa mobilnya yang dipakai Avanza? Avanza bagus juga, tapi mungkin agak kedap-kedap banget suaranya. Nah, kemudian dari pengacara Brigadir J, itu yang disomasi keras sama kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Nah, kuasa hukum Putri Chandrawati, Patra M. Zaini itu mensomasi keras lah kepada kuasa hukum Brigadir J. Dia bilang, kamu ini pengacara, bukan ahli nujum kamu, bukan ahli sihir. Ngomongin hukum aja, jangan berspekulasi tentang aneh-aneh, berspekulasi tentang luka, berspekulasi tentang sayatan, tentang sajam, tuh jangan berspekulasi seperti itu. Nah, dia juga bilang ke media bahwa kalian itu harus tanyain sama yang expert dong, jangan sama yang abal-abal gini lah. Kalau media itu nggak dapat informasi dari yang expert, itu kan permasalahan jadi makin risuh. Kalian harusnya cuma dengar dari tim sus, gitu aja katanya. Gitu. Tapi orang expert seperti advokat Brigadir J, kan dia expert di bidang hukum ya. Dia aja bilang ada pembunuhan berencana. Lah, yang expert di bidangnya seperti kepolisian, awalnya bilang kronologinya A, tiba-tiba kronologinya B. Itu omongan expert juga bikin bingung. Yang lucu lagi bahwa sempat kepolisian bilang dulunya, Irjen Ferdy Sambo ini itu tes PCR itu di luar rumah. Nah, tapi ternyata setelah CCTV, Pak Irjen Sambo melakukan tes PCR di dalam rumah utamanya. Kalau udah gini, expert yang mana yang bisa kita dengar? Dan sekarang Baradae nasibnya gimana? Baradae ternyata masih kerja, tapi dia udah ditarik sama kesatuannya sama Brimob. Sudah nggak sama Ferdy Sambo lagi ya, karena kan udah dinonaktifin. Baradae jadi anak buah Komjen, Anang Revandoko. Tapi kemarin-kemarin ini dia sempat diwawancarai, bukan diwawancara ya, dipanggil minta keterangan, dan dia mengakui bahwa dialah orang yang menembak Brigadir J gitu, karena situasinya tegang banget.
dan juga situasi kredit. Nah, dia yang menembak Brigadir J. Dia udah terang-terangan ngomong bahwa dia yang nembak gitu. Kelar kan? Tersangkanya udah ada. Tapi kita nggak percaya ya. Mungkin kita percaya bahwa Baradae yang nembak, tapi cerita tentang perselingkuhannya ini yang kita kurang percaya. Apakah Brigadir J ini nggak tahu diri sampai berani melakukan sesuatu terhadap istri pimpinan yang pimpinannya ada di jarak 500 meter gitu. Dan bakal ke rumah dinas ini. Dan di rumah dinas ini ada ajudan-ajudan lainnya. Ini yang kita agak kurang percaya gitu. Apa motif Brigadir J ini mau melakukan pelecehan seksual gitu? Itu sebenarnya hal utamanya yang pengen publik tahu. Kalau memang Baradae yang menembak Brigadir J, oke lah, terima. Karena Baradae sendiri yang ngaku, saya yang nembak gitu. Oke, kita terima. Tapi kronologinya dia mau memperkosa istri pimpinan tuh bener nggak? Itu sih yang pengen kita tahu gitu. Dan kenapa ada luka sayatan sama luka memar, itu aja. Menurut kalian gimana nih tentang hal ini? Ya, itu aja yang bisa Let's Go sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's Go tekankan sekali lagi disclaimer ya, Let's Go ngomong berdasarkan sumber yang ada di media konvensional. Sumber ini itu diambil dari keterangan kepolisian. Nah, berarti ini berdasarkan keterangan kepolisian yang kita pertanyakan lagi. Kalau kalian pengen nonton rentetan kasus Brigadir J ini, Let's Go udah buatin playlist. Cari aja di channelnya Let's Go, terus klik playlist. Di sana ada kasus Brigadir J. Misteri, makna, behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi tetap sopan.